Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi Tepsa Semat bersama Dawa Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Ini kita kondisi ke lahan melon kita yang lama, yang lalu kita tinggalkan karena kondisi cuaca yang kurang bersahabat, karena teriknya matahari, juga kondisi tanah merah yang dimana memerlukan kelembapan tinggi untuk budidaya melon yang kedua. Ini agar tidak kosong, tidak terjadi bero guys, ini kita kondisikan tanam, yaitu sama persis yang di lahan kita, artinya ditanami kacang panjang, jagung, dan juga cabai kecil. Ini nampak di tengah-tengahnya ini adalah jagung. Sampai ujung sana jagung ini berfungsi untuk menutup kondisi tanah yang jelas biar tidak terlalu terbuka, juga sebagai pelindung. Nanti di bawahnya ada cabai kecil dan juga ada tanaman kacang panjang, di mana tanaman tersebut bagusnya ada pelindung biar penyinarannya nanti 70% untuk cabenya, kemudian kacangnya ini sebagai tempat penutup tanah juga, artinya dimanfaatkan karena kondisi yang masih terbuka. Ini jagungnya salah satu fungsinya untuk menghalau kutu kebul ataupun trip apis, dimana biasanya pada musim kemarau ini disukai di tanaman kacang. Berbeda dengan musim penghujan, musim kemarau ini banyak kendala di hama penyakit, terutama trip apis, cabuk, kutu kebul, dan lain-lainnya. Artinya banyak hama yang menyerang bila dibandingkan jamurnya. Ini kita kondisikan untuk tanam dalam satu lahan 3 jenis tanaman. Kita dekatkan adalah kompos kita antara abu sekam, kemudian kompos kotoran pedaging, dan juga ada beberapa E4. Ini sengaja dibasahi untuk uruk guys. Ini uruknya, ini kondisi kompos ini kering, wajib dibasahi. Nampak seperti ini. Ini bila dipegang terasa pro, artinya ditekan gini tidak terlalu basah, dibiarkan gini nampak basah. Adalah kondisi air yang diinginkan untuk penutup tanah, tidak terlalu basah juga tidak terlalu kering. Artinya cukup lembab untuk bertahan beberapa hari ke depan untuk menumbuhkan jagung-jagungnya. Terlihat ini adalah benih jagung. Benih jagung ini sudah kecambah, artinya kecambah ini memang tidak disengaja. Kebetulan ada saudara kita yang meninggal dunia. Ini di lokasi plastik ini sudah 3 hari ini, 4 hari ini persisnya mengeluarkan kecambah seperti ini. Ini terpaksa kita tanam, kita juga uji coba, nanti kita review hasilnya kayak apa. Dimana ya kecambah ini yang penting tidak putus, tidak patah, kelembapan masih terjaga. Artinya di kondisi lembab akan tidak memutus titik tumbuhnya karena teriknya matahari. Artinya harus kondisi basah, kemudian dilakukan penanaman. Kita uruknya agak jeruk guys, bahasanya uruknya agak banyak karena teriknya biar mengurangi untuk panasnya, biar cambah ini bisa menancap di lahan-lahannya. Ini adalah ada 2 jenis. Ini nampak benih jagung P35 yang belum kita rendam untuk cadangan, bila nanti kurang kita langsung bicir aja seperti ini. Kemudian kita ambil salah satu contoh lagi, nampak seperti ini. Ini ada dua kategori namun satu jenis, yang direndam, kecambah, dan belum, sama-sama berwarna hitam. Ini kita kembalikan biar tidak bercampur. Juga ada salah satu karbofuran ini untuk penggerek batang, juga ulatnya dengan merek dagang Furon. Ini Furon kan. Nipuron dengan fipronil 0,5% sama karbofuran 3%. Artinya ini untuk
diuruk-uruknya tadi, diuruk di sana tadi yang kita tinggalkan, ini kita campur ini biar untuk ulat, penggerek batang juga lain-lainnya. Ini adalah kategori kacang panjangnya cap bunga matahari. Ini kategori tavi, juga buntut merah, seperti golongan parade di panah merah berwarna ini nampak bijinya berwarna coklat. Ini kita kondisikan untuk dua lubang per tanam, dengan jarak kurang lebih 60 cm yang pernah kita review di lahan kita yang satunya. Ini dikondisikan plastiknya hancur guys, karena plastiknya yang silver yang gerenjeng karena ketahanannya kurang. Maka dari itu kita biarkan tanpa adanya mulsa karena keburu waktu. Ini dikondisikan tanaman tersebut adalah tanaman yang berakar dalam, juga irit unsur hara, tidak begitu pengaruh pada rumput. Ini nanti kita kondisikan rumputnya, mungkin bila ada kiri kanan tanam padi ada jerami, nanti kita tutup jerami aja, atau kita andalkan herbisidanya saja, karena yang jelas tanaman ini adalah tanaman tidak rakus unsur hara, namun gampang bertahan, gampang hidup. Nampak seperti ini. Ini yang di tengah-tengahnya ini jagungnya, arang kading, kacang, dua plong, gang siji dua satu tancap berarti 60-50, berarti sekitar 100 cm guys. Ini jaraknya antara ada yang 70-80, karena diperkirakan aja, yang penting tidak terlalu rimbun nantinya, karena ada 3 tanaman yang kita kondisikan. Jagung di tengahnya, kacang ini gang satu. Nampak ini, kita lihat yang diuruk ini adalah kacang, ini tidak ditanami, nanti untuk cabai. Ini yang ditanami kacang, kurang lebih gang satu, kurang lebih sekitar 100 cm 80 cm, yang tidak begitu presisi, nggak masalah, karena bersifat sekedarnya, nantinya akan tumbuh bagus dengan sendirinya. Ini juga kita manfaatkan, yaitu acirnya ini, karena nanti kedepannya si cabai kecil ini juga membutuhkan acir. Sebelum dimanfaatkan untuk cabenya, kita manfaatkan untuk kacang panjangnya, dimana kacang panjangnya ini nanti sebagai rambatan awal, nanti di tengah-tengahnya akan merambat ke samping. Kita review selanjutnya untuk pemasangan gawarnya, biar nanti tidak terlalu tinggi, juga biar tumbuh ke samping. Yuh, warang kacang iki. Karangan ki, Mbah. Karangan iki. Iki lho kudune kene iki kudune. Hei, kira-kiranen anu lho. 2 plong lho. Koyok Pelajaran kira-kiranen piro. Mungkin sudah capek Mbah Mun. Artinya masalah jarak tanam ini memang kita tidak begitu penting. Yang penting kita gang, artinya sekitar 100 cm nggak masalah, karena kacang sebagai tumpangan, yang artinya juga tidak begitu rimbun guys. Memang selisih 20 cm 50 cm kita kondisikan nggak masalah. Yang penting nanti 3 tanaman ini meskipun jarang, biasanya nanti juga malah awet, malah subur, malah rimbun, daunnya lebar-lebaran, tidak berdesak-desakan. Ini sampai ke sana kurang lebih, ini luasan 1 kotak guys. Untuk bahasa 1 kotak kurang lebih sekitar 1200 meter segi, bahkan 1100 kalau nggak salah. Ini memang kecil. Ini kita kondisikan musim kemarau ini kita tanami seadanya. Nanti musim penghujan kita istilahnya diwalik garu. Ini nanti kita rancai, kita datarkan, kemudian kita cemplong lagi untuk kondisi melonnya. Karena di musim kemarau ini kelembapan memang kurang
kurang terjaga, sangat panas cuacanya. Ini terlihat pecah-pecah tanahnya. Ini kita kondisikan tanaman seadanya, yang penting tidak berok, gitu aja lah. Kurang lebih gitu guys. Nanti kita lihat review masalah jagungnya ini yang berewok bahasa Jawanya, nyapar. Kita lihat hasilnya kayak apa. Kurang lebih gitu guys. Makasih.